Wah, ketemu lagi nih Bang Jago kita. Iya, Iya, Bang Jago. iya gimana tuh? Kemarin tuh saya agak emosi ya Bang Jago ya. Pas Hmm, saya jalan sama temen saya yang cewek, kami tuh lewati suatu tempat nih Bang Jago. hmm, Jadi ada 3-4 orang lah pemuda yang lagi berkumpul itu Bang Jago. hmm. Jadi kebetulan teman saya ini istilahnya itu di catcalling. Nah, disiulin itu, sweet Siul. sweet gitu Bang Jago. Hmm, Jadi teman saya risih. Nah, karena teman saya jadinya risih, saya juga jadinya gimana ya Bang Joko ya? hmm. Mau saya tegur tapi orangnya banyak, ya nanti kelahi pula nanti Kelahi di situ pula, Bang Joko. bawa telur. Iya, jadi saya coba deh minta saran Bang Joko sebenarnya tindakan-tindakan Hmm. catcalling, kita bersiul atau kita panggil misalnya "Cahai cantik, hai," misalkan apakah itu sebenarnya merupakan suatu pelanggaran ataupun adanya suatu hal yang bisa diberikan sanksi ya Bang Jago? Hmm. Terima kasih Bang Jago. Catcalling adalah bentuk pelecehan seksual secara verbal atau melalui isyarat tertentu yang terjadi di ruang terbuka. Lokasi kejadian biasanya mencakup jalan raya, pusat perbelanjaan, transportasi umum, hingga taman kota. Tindakan ini ditujukan untuk menarik perhatian seseorang dengan cara yang tidak pantas dan merendahkan. Pelecehan jenis ini didasarkan pada keinginan pelaku untuk menunjukkan kekuasaan atau sekedar iseng tanpa memikirkan konsekuensi bagi korban. Meskipun seringkali targetnya adalah perempuan, catcalling dapat menimpa siapa saja tanpa memandang gender atau usia. Hal utama yang membedakan tindakan ini dengan komunikasi normal adalah ketiadaan konsensus atau persetujuan dari kedua belah pihak. Nah, catcalling sendiri bukanlah sebuah pujian yang harus diterima dengan senang hati. Pujian yang tulus biasanya disampaikan dengan rasa hormat dan dalam konteks yang sesuai tanpa ada unsur paksaan atau ancaman terselubung. Sebaliknya, catcalling justru menciptakan suasana intimidasi yang membuat si korban merasa terancam dan kehilangan kendali atas ruang pribadinya. Nah, tindakan catcalling ini terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu verbal dan non-verbal. Keduanya ini memiliki tingkat dampak yang sama-sama merugikan bagi kondisi psikis korban. Nah, beberapa contoh tindakan catcalling verbal yang sering ditemui seperti bersiul dengan nada menggoda saat seseorang melintas di depan umum, yang seperti yang diceritakan barusan, kemudian mengeluarkan suara kecupan atau bunyi-bunyi lain yang mengarah pada aktivitas seksual, memanggil individu dengan sebutan seperti hai cantik, seksi, atau panggilan bernada vulgar lainnya. Kemudian juga memberikan komentar langsung mengenai bentuk tubuh atau bagian tubuh tertentu secara spesifik. Nah, selain bentuk verbal juga terdapat tindakan catcalling nonverbal atau melalui isyarat tubuh. Nah, antara lain yaitu menggunakan isyarat tangan yang merujuk pada aktivitas seksual atau menghina fisik, melalui pengamatan atau tatapan mata yang agresif dan tajam atau staring pada bagian tubuh korban. Nah, mengikuti korban secara terus-menerus di jalan, meskipun si korban sudah berusaha menjauh. Kemudian ada juga menghalangi jalan korban secara sengaja untuk memaksakan interaksi yang tidak diinginkan. Nah, di Indonesia sendiri, tindakan catcalling sudah diatur dalam instrumen hukum yang cukup tegas. Pelaku tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan hanya bercanda atau iseng untuk menghindari jeratan hukum. Keberadaan regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi setiap warga negara dari segala bentuk pelecehan, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau UU TPKS yang menjadi payung hukum utama dalam menangani kasus ini. Dalam Undang-Undang TPKS sendiri, pelecehan seksual non fisik yang bersifat merendahkan martabat seseorang dapat dikenai sanksi pidana penjara atau denda. Perbuatan catcalling berupa siulan, godaan, atau komentar yang bernuansa seksual, hal ini memenuhi unsur pelecehan seksual verbal dengan tujuan merendahkan martabat korban yang telah diatur dalam pasal 4 huruf A Undang-Undang TPKS, yaitu ketentuan dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa tindakan catcalling bukanlah sekedar pelanggaran etika, tetapi merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum jelas, yaitu pelaku tindak pidana pelecehan seksual dapat dipidana penjara maksimal 9 bulan atau denda hingga 10 juta rupiah. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang TPKS, selain Undang-Undang TPKS dalam KUHP kita juga telah diatur dalam pasal 406 yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2.
yaitu setiap orang yang A. melanggar kesusilaan di muka umum, atau B. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut. Yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan yaitu melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Nah, jika kita mengalami pelecehan seksual, kita juga bisa melapor ke Komnas Perempuan. Kemudian ada LBH yang khusus mendampingi kekerasan atau pelecehan seksual. Lalu ada LSM, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A, atau ke kantor kepolisian terdekat. Nah, adanya dasar hukum ini memberikan landasan bagi korban untuk berani melaporkan setiap tindakan pelecehan yang dialami kepada pihak-pihak berwajib. Oh, ternyata tegas juga ya sanksinya Bang Jago ya, terhadap Hmm. si pelaku catcalling ini ya. Wah, kalau seperti itu ini saya harus informasikan ke teman-teman saya yang kemarin nih Bang Jago, biar mereka nanti untuk jaga-jaga kalau misalnya memang ada kejadian serupa lagi, mereka bisa tahu nih apa sih yang harus mereka lakukan. Hmm. Oke Bang Jago, terima kasih Bang Jago atas informasinya. Ya.